Judul kita pada saat ini adalah Mengalami Yesus. Ini khotbah berseri tentang tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara kemarin belum sempat mendengarkan khotbah minggu lalu, maka saudara bisa lihat di YouTube apa itu tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita bicara soal tenggelam dalam hadirat Tuhan, berarti kita harus mengalami Yesus. Nah, apa itu mengalami Yesus? Nanti kita bahas bersama-sama. Karena sungguh-sungguh buat kita Yesus harus dialami. Yesus bukan hanya diucapkan, Yesus bukan hanya disaksikan, hanya dipertontonkan. Yesus bukan hanya sekedar imajinasi pikiran, tetapi Yesus benar-benar harus dirasakan atau dialami bagi setiap saudara dan saya. Karena apa? Tanpa mengalami Yesus, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kita seperti Kristen yang katanya, yang kemarin saya bahas minggu lalu. Jadi kalau Kristen katanya berarti kata orang, kata pengkhotbah, tetapi pada dasarnya tidak mengalami akan Yesus. Nah, kalau sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan, pasti saudara akan mengalami Yesus. Amin. Apa itu mengalami Yesus sekarang? Seperti apakah mengalami Yesus itu? Maka kalau saudara benar-benar mengerti hal ini, maka saudara ada kerinduan. Saudara pasti akan mengalami Yesus. Kemarin saya katakan buat saudara bagaimana supaya saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan. Salah satunya adalah saudara punya waktu untuk Tuhan. Kalau saudara nggak punya waktu untuk Tuhan, kalau saatnya ibadah hari Minggu ini kau nggak punya waktu untuk Tuhan, maka sebenarnya kau tidak pernah akan mengalami Tuhan. Karena kau sediakan waktu untuk Tuhan. Nah, penting hari ini kenapa kita ibadah pada saat ini, supaya waktu hari ini dipergunakan untuk Tuhan. Maka konsentrasilah supaya saudara benar-benar mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu poin pertama. Mari kita lihat ayat pendukung kita pada saat ini ada di dalam Ayub. Kalau sudah lihat di Ayub, maka di sana katakan ayat 42 pasal 42 ayat 5. Seringkali kita membaca ayat ini, tapi kita akan mendengarkan supaya sudah bisa mengerti rema pada saat ini. Mari baca bersama saya 2-3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara bisa melihat bahwa kemarin di Mazmur saya katakan bahwa memandang Tuhan. Nah, sekarang Ayub menyadari dengan sendirinya bahwa dulu walaupun Ayub itu orang saleh, tuh, tetapi pada saat-saat dia mengalami pengujian-pengujian hanya dengan kata orang saja, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari bahwa sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini yang disebut dengan mengalami Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini pernah memandang Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, ada manifestasi Tuhan. Saudara, waktu saya belum bertobat, saya nggak tahu, saya sudah Kristen, tetapi nggak tahu bagaimana mengalami Tuhan itu kayak apa. Doa, sekedar doa, nyanyi, dengar firman Tuhan, tapi saya nggak pernah mengalami Tuhan itu kayak apa, belum bisa merasakan seperti apa. Apalagi kalau melihat orang nangis dengan Tuhan, melihat orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada manifestasi mukjizat terjadi di sana. Saya belum pernah, saya hanya melihat saja orang-orang yang termanifestasi, tetapi saya belum pernah melihat, merasakan sendiri seperti Ayub rasakan. Dan ini penting buat saudara semua di tempat ini. Kalau saudara merasakan di tempat ini, seharusnya saudara juga memandang Tuhan. Kalau tadi ada pujian, penyembahan tadi, saudara tenggelam di dalamnya sehingga saudara bisa memandang Tuhan di situ. Karena kalau saudara nggak bisa memandang Tuhan, apa artinya? Berarti kamu memandang yang lain. Karena hanya dua hal, memandang Tuhan atau memandang yang lainnya. Dan hari ini kalau kamu fokus pada Tuhan, berarti kamu akan mengerti bahwa kamu akan mengalami Tuhan itu sendiri seperti Ayub mengalami itu. Sekarang pertanyaannya, Pak, kapan kita bisa memandang Tuhan? Pada saat apa? Pada saat seperti apa kita bisa memandang Tuhan? Mari kita mau melihat bersama-sama pada saat apa kita memandang Tuhan. Yang pertama adalah ketika saudara merasakan dosamu diampuni. Amin. Sekali lagi, kalau engkau merasa dosamu diampuni,
berarti saudara bisa merasakan atau mengalami Tuhan. Yes, amin. Kalau saudara nggak merasa dosamu diampuni, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin saudara akan mengalami Tuhan kalau tidak bisa merasakan pengampunan itu. Loh, apa itu pengampunan? Pengampunan itu bukan berasal dari pengetahuan tok. Sekali lagi. Saudara kalau hanya berasal dari pengetahuan, kamu menyia-nyiakan pengampunan. Berapa banyak orang Kristen dosa cuek-cuek saja, enak-enak saja. Itu berarti karena apa? Dia punya pengetahuan, Yesus ampuni aku karena darahnya tidak pernah kurang. Itu pengampunan yang ada di dalam otak. Tetapi yang dimaksud di sini diampuni dan merasakan mengalami pengampunan adalah benar-benar dia darah Yesus berharga dalam dirinya. Benar-benar dia menghargai karya salib Kristus. Sehingga di situ letak di mana setiap saudara merasa diampuni ada di situ. Saudara mulai dekat dengan Tuhan, saudara mulai merasakan hadirat Tuhan, saudara mulai tenggelam dalam hadirat Tuhan, dan dosa-dosamu yang kotor tadi, yang najis semuanya hancur semua dalam hadirat Tuhan. Dan saat itulah engkau mengalami Tuhan. Maka pada saat apa kita mengalami Tuhan? Pada saat engkau merasakan bahwa dosamu diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita nggak merasakan dosamu diampuni oleh Tuhan Yesus, maka tidak bisa. Nggak bisa. Benar ya? Maka sudah lihat sama-sama, kemarin ada beberapa banyak orang yang berkata bahwa jangan dihapus ibadah online. Karena ketika ibadah bersama-sama pun senangnya online. Ya kan? Masih online di mana-mana, maka jangan dihapus katanya. Saya setuju. Tetap kita akan pakai online dan kita akan pakai secara offline. Tetapi yang offline jangan online, supaya saudara bisa fokus di situ. Ya, tapi saudara online dengan Tuhan. Ya, amin. Nah, ketika saudara online dengan Tuhan, yang terjadi adalah kamu mengalami Tuhan. Apa itu mengalami Tuhan? Ketika dosa-dosamu diampuni. Nah, merasakan dosamu diampuni ini kapan? Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab kita pada saat ini. Lukas pasal 7 ayat 38. Lukas pasal 7, 38 dan 37 dan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Garis bawahi, orang yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi memang semua orang sudah tahu bahwa orang itu berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Coba saudara perhatikan baik-baik. Pada saat perempuan terkena dosa, dia mengetahui kalau Yesus ada di sana. Kemudian dia membawa minyak wangi yang mahal, biasanya ada narwastu. Dan yang terjadi adalah ketika dia membawa itu apa? Dia mulai sujud dan mencium kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, membuat pengurapan di situ. Dan kalau saudara baca semuanya, maka dikatakan dosamu diampuni. Dia merasakan, walaupun orang-orang di sekitarnya nggak setuju, ini terkena dosa kok. Ini orang-orang kurang ajar, kenapa kok Yesus mau makan, mau duduk di situ, mau mengampuni dia? Siapa engkau Yesus dan sebagainya? Ada pertentangan, bukankah pada saat ini juga sama ketika saudara mengalami pertobatan, kemudian saudara mulai dipakai sama Tuhan, ada banyak orang juga nggak setuju. Ini baru orang bertobat kok sudah seperti itu. Saudara tahu bahwa inilah kasih Yesus yang besar, yang hebat. Amin. Maka ketika saudara mulai mengalami Yesus, maka saudara mengalami seperti perempuan ini. Apa itu? Dosanya diampuni.
Berarti dosa yang besar yang terkenal tadi dihapuskan oleh karena perkataan dan oleh karena perbuatan perempuan itu sendiri. Perkataan Yesus, perbuatan perempuan. Jadi dua hal. Pengampunan terjadi karena ada di situ. Keselamatan memang oleh karena kasih karunia, tetapi karena oleh iman orang percaya. Amen. Jadi ada dua hal antara Tuhan dan manusia, ada kerjasamanya di situ. Oleh sebab itu ketika perempuan itu meminyaki, berkorban, karena bagaimanapun juga Yesus lebih dahulu berkorban, maka perempuan ini pun berkorban dan dia tidak malu. Saudara tahu bahwa akibat dosa yang pertama adalah malu. Tetapi kalau engkau bersama Yesus, kamu nggak boleh malu. Sekali lagi, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah dia sembunyi dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa dirinya telanjang dan malu. Akibat dosa semuanya malu. Tetapi akhir zaman ini orang berdosa sudah tidak punya malu. Oke. Oleh sebab itu saya ingatkan buat saudara, bagaimanapun juga akibat daripada dosa adalah saudara akan dipermalukan. Tetapi perempuan ini mengambil sikap, tidak apa-apa aku malu, asal aku diampuni, asal aku kenal Yesus, asal aku merasakan Yesus. Dia nggak usah mikir perkataan-perkataan orang lain, nggak urusan dengan perkataan-perkataan yang membuat dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa perempuan ini dengan berani dia langsung meminyaki, bahkan menyeka dengan rambutnya. Padahal pada zaman itu adalah orang yang terkenal dosa seperti ini adalah orang yang dijauhi oleh semua orang. Orang yang seperti ini hanya orang-orang yang sembunyi-sembunyi mendekatinya, karena ini perempuan-perempuan yang memang pada saat itu adalah istilahnya tanda kutip dipakai sama om-om Taurat, ahli-ahli dan sebagainya. Oleh sebab itu pada saat itu yang terjadi adalah dia memang pada saat itu merasa dirinya hina. Tetapi dengar baik-baik ya hari ini, kalau saudara mau mengalami Yesus, tanggalkan roh malu dalam diri saudara. Hadapi semuanya, masuk dalam hadirat Tuhan, ngomong sama Tuhan, dan Tuhan akan ampuni itu, dan kau akan dibebaskan daripada itu, dan hasilnya adalah dipulihkan, dan jangan berbuat dosa lagi, kata Alkitab. Itu penting perkataan itu. Makanya di dalam Lukas ini, Lukas 7 ini, kalau sudah baca semuanya, maka ada pemulihan terjadi, walaupun ada pertentangan, tetapi perempuan ini dibela oleh Yesus. Bahkan muridnya sendiri berkata, ini pemborosan, ini minyak ini. Harusnya dijual, dikasihkan orang miskin. Tetapi perempuan itu dibela oleh Yesus. Lalu kenapa? Karena perbuatannya sudah benar. Walaupun murid Yesus sendiri yang ngomong. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Walaupun kau ditentang murid-murid Yesus yang lain, kamu terus maju terus bersama dengan Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Semangat terus. Jangan putus, jangan banyak alasan. Jangan banyak argumentasi dalam pikiran saudara. Manusia itu banyak argumentasi. Kita nggak nanya apa-apa aja udah berargumentasi duluan. Takut kalau dituduh. Gak perlu, bro. Gak perlu. Zaman sekarang harus ngomong sama Tuhan apa adanya. Belum ditanya udah argumentasinya banyak. Halo. Oke, makanya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan saja. Gak apa-apa, maju terus. Sebelum Yesus datang kedua kali menjemput kita, masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Pasti saya katakan, ketika sudah datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita di hadapan Dia. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua kapan kita mengalami Yesus? Saat saudara mengalami yang namanya disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, banyak sekali dalam Alkitab ketika Yesus ada di muka bumi ini, dari kitab Matius sampai kitab Yohanes, bahkan selanjutnya di kisah para rasul ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, maka ada kesembuhan ilahi yang luar biasa terjadi. Apapun di sana terjadi, bahkan mertuanya Petrus yang demam, mungkin dia juga kena COVID, demam, tapi dijamah sama Yesus sembuh. Oke, mungkin pada saat itu ada orang yang namanya buta, ada orang yang lumpuh, ada orang yang mati.
tetapi dibangkitkan. Bahkan kehabisan anggur ketika pesta. Kalau kehabisan anggur kamu pesta, pernikahan, yuk bayangkan sama-sama. Malu. Pasti, kalau kehabisan saudara akan merasa, yang pertama saudara akan merasa bingung dulu. Waduh, gimana ini? Gimana? Panitia ini mungkin bingung. Sebelum malu ya, bingung dulu. Loh iya kan? Iya, benar. Bingung dulu, sana-sana nih, gimana? Caranya gimana? Ada Yesus, ada Ibu Yesus di situ. Nanti kalau Yesus ngomong apa, lakukan. Wow. Tempayan-tempayan disediakan, isi air. Cedoklah di situ, cicipi. Air dirubah jadi anggur. Amin. Enggak jadi malu. Itu ngerasain, itu mukjizat. Makanya di sini ketika disembuhkan sama Tuhan banyak hal. Bahkan mengalami mujizat yang lain, bukannya kesembuhan. Saat Petrus berjalan di atas air, saya membayangkan gimana ya berjalan di atas air itu kayak apa? Coba. Ya kan? Ya. Air ya, di atas air ya. Ya. Bukan di atas Tempat tidur. Batu. lantai yang ada airnya, bukan. Tetapi di atas air, karena di situ danau. Benar, benar. Ya kan? Pernah ke Galilea danau? Sama Toba. Saudara berjalan di atas danau itu, ini mukjizat luar biasa dan dia ngalami itu. Coba saudara bayangkan kalau saudara yang belum pernah disembuhkan secara mukjizat oleh Tuhan, terus ngalami itu. Selain daripada dosamu sudah diampuni, tetapi saudara juga mengalami ketika saudara sakit disembuhkan oleh Tuhan. Artinya ada saudara mengalami bahwa Tuhan menjamah saudara. Bahkan ada seorang perempuan pendarahan yang menjamah jubah Yesus dan saat itu terhentilah pendarahannya. Dan akhirnya terjadi kesembuhan terjadi dan dia mengalami Tuhan. Walaupun dia merasa ketakutan pada saat itu, karena mereka nggak layak untuk menjamah. Orang yang pendarahan yang ada leleran darah itu tidak boleh, itu najis. Tapi pada saat itu dia berani dan dia berkata, asal jamah saja jubahnya Yesus, maka sembuh. Dan itu juga butuh pengorbanan. Semua butuh pengorbanan. Nggak ada tiba-tiba kamu malas-malas kemudian mengalami Yesus. Nggak ada itu. Ya. Gitu. Kalau begitu nggak usah ubah kayak gini kan kita. Malas-malasan aja mengalami Yesus terus enak ya. Kita dihidupi sama Yesus luar biasa banget. Gitu. Nah oleh sebab itu kenapa kita harus berkorban untuk di situ? Maka kesembuhan demi kesembuhan, saudara akan alami itu. Kesembuhan yang paling luar biasa adalah ketika saudara sembuh rohani saudara, jiwa saudara disembuhkan, akar pahit saudara, dendam saudara. Ada banyak loh di dalam Alkitab dikatakan kepahitan, kegeraman, semua yang timbul di dalam daging saudara dan masuk ke dalam jiwa saudara. Ketika sudah disentuh sama Tuhan, mau ngalami, aku bisa ngampuni orang yang menyakiti hatiku. Ini ngalami Tuhan. Gak gampang orang yang disakiti hatinya dengan sangat ya, bukannya hanya dengan sedikit gitu sudah gampang, tak ampuni gampang. Tapi ketika saudara mulai dihancurkan hidup saudara, untuk mengampuni itu kayaknya susah sekali. Tetapi ketika saudara dijamah Roh Kudus, tenggelam dalam hadirat Tuhan, kok jadi gampang ya? Dulu ketika kita merokok, kemudian susah sekali untuk melepaskan rokok. Tiba-tiba Roh Kudus jamah, punya kemauan, Tuhan bantu, tiba-tiba kok nggak suka ya rokok. Gampang banget gitu, padahal dulunya kok susah ya berhenti. Ya namanya juga mulut Pak. Ya makanya mulutmu harus penuh dengan pujian penyembahan kan? Jangan dengan asap rokok. Oleh sebab itu saya katakan buat saudara memuji nama Tuhan, maka kamu akan gampang menghentikan itu. Iya enggak? Ya. Kenapa ada banyak orang saat ini narkoba di Indonesia banyak ketangkap di zaman pandemi ini? Kenapa? Di rumah sendiri, nyontek sendiri. Artis-artis kan saudara lihat banyak. Berarti gimana? Mereka ketika ketangkap menyesal semua. Gak ada yang bangga. Haleluya. Pasti menyesal ya. Kalau ketangkap baru begitu, kalau belum ketangkap wah terus nyontek, nyabu. Kenapa dia seperti itu? Menghancurkan dirinya sendiri.
Tapi ketika dia disentuh oleh Tuhan, dia merasa ketemu sama Tuhan, itu yang disebut disembuhkan Tuhan. Maka jiwamu, ketika jiwamu juga hancur, kamu merasa dirimu tertuduh, merasa dirimu akar pahit dengan siapapun itu, mungkin dengan keluarga, dengan orang tua, dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, dengan sebelah kanan sebelah kiri kamu merasa dirimu hancur gara-gara orang tersebut, maka dengar baik-baik, tenggelam dalam hadirat Tuhan, kau mampu untuk mengampuni orang yang bersalah. Ketika Yesus disalibkan, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan dahsyat, hanya orang yang full Yesus bisa ngomong seperti ini. Kalau orang yang gak full Yesus pasti gak akan ngomongin, tak kutuki kamu sampai 7 turunan. Ada banyak orang begitu bukan? Bencinya, dendamnya luar biasa. Walaupun dia diucapkan di batin, kapok, tabrakan, skutermu hilang. Mulai kita. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa setiap saudara, kita dalam pikiran kita kadang-kadang kita mengalami itu. Engkau butuh Yesus supaya engkau disembuhkan. Termasuk saya juga belajar supaya saya disembuhkan dengan hal demikian. Kenapa? Saya harus mengalami Yesus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, bagaimana mungkin saya bisa melepaskan berkat? Pasti melepaskan kutuk ketika ada orang yang mengutuki kita. Maka mengalami Yesus mudah untuk kita memberkati orang. Orang yang susah memberkati orang, pasti kita belum mengalami Yesus. Pasti. Maka kenapa ini bulan-bulan di mana setiap saudara saat ini memberikan sedikit banyak apapun berapapun persembahan buat saudara untuk apa? Bulan ini kita akan mengirimkan berkat yang saudara kumpulkan untuk mereka-mereka khususnya hamba Tuhan yang kelaparan gara-gara tidak ada jemaat lagi. Dan itu banyak. Kita akan bantu seberapapun nanti yang terkumpul sampai bulan ini, kami tunggu. Supaya saudara mengalami juga yang namanya menyisihkan berkat itu untuk mereka-mereka. Nanti akan dilaporkan, kalau perlu akan divideokan kalau sudah sampai di sana. Tak suruh buat video orang itu. Supaya apa? Supaya saudara juga menabur dengan benar di hadapan Tuhan. Dan gereja ini dikasih kesempatan bisa menikmati gedung yang seperti ini, bisa menikmati udara yang seperti ini, bisa menikmati banyak hal. Bahkan di sini prasmanan, buffet masih buka dan enak, gampang. Di Indonesia tidak boleh. Tapi di sini masih boleh makan banyak, enak-enak, gampang-gampang. Bukankah bangsamu adalah Indonesia? Bukan Korea loh. Saya ingatkan loh, bangsamu Indonesia, termasukku ya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayatnya sekarang. Contoh ayatnya adalah namanya Bartimeus, Markus 10 ayat 51-52. Saya bacakan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, yaitu Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ngapain? Ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ini ngalami Bartimeus, dia ngemes, dia buta. Ada suara-suara apa nih kok ribut-ribut? Yesus anak Daud. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hus, digituin. Sama murid-muridnya juga. Murid-murid itu kadang-kadang lucu-lucuan juga. Ya, berhenti, berisik. Bukankah murid-murid hari ini juga banyak yang lucu? Nah, digituin. Sehingga pada saat itu semakin digituin, apakah Bartimeus pada saat itu terhenti? Tidak, dia terus menjerit Yesus. Ini loh ciri-ciri orang yang beriman, nggak malu. Dia pengen terus mengalami Tuhan. Apapun itu, sebelah kanan sebelah kiri mungkin ramai, tetap aja saya konsentrasi dengan Tuhan. Nggak mau konsentrasi dengan apapun itu. Sudah di rumah juga yang sama, apapun terjadi saya mau konsentrasi dengan Tuhan, ngalamin Tuhan di minggu ini. Sehingga benar-benar jadi seperti Bartimeus, walaupun disuruh diam, tetapi tetap semakin keras walaupun disuruh diam. Dan ini ciri orang yang punya iman, punya kemauan.
punya konsentrasi yang tinggi, mengalami Tuhan. Sehingga pada saat sudah diam, siapa dia? Kemudian dekatilah yang namanya Bartimeus. Apa yang aku ingin perbuat buat kamu, Guru, Rabuni, supaya aku bisa melihat? Jadilah sesuai dengan imanmu. Langsung dia meletes, lihat, wih, Yesus seperti ini. Saudara bayangkan orang yang buta, kemudian melihat. Coba saudara memejamkan mata sama 2 jam saja deh. Jangan melek-melek hari ini. Ketika saudara mulai melek, apa yang terjadi? Saudara mungkin, wah, semua udah bilang gak ada kemana-mana, tinggal kamu sendiri. Nah, itu terjadi mas saya begitu kagum banget melihat, waduh, betapa pentingnya melihat itu gitu mas saya. Melihat itu betapa pentingnya, mungkin saudara kalau nggak punya tangan mungkin, kadang-kadang nanti bisa melihat masih oke lah. Tapi kalau nggak bisa melihat, betapa kamu harus bersyukur dengan Tuhan bisa melihat semua tempat ini. Jangan pernah melihat hal-hal yang jorok di hadapan Tuhan. Lihatlah yang indah-indah di hadapan Tuhan. Ini musim panas, banyak hal-hal yang jorok terjadi. Untung ada COVID, sehingga matamu dikuduskan oleh Tuhan. Nah, Bartimeus ini ketika dia mulai imanmu sembuhkan, dia langsung ngapain? Ngikut Yesus. Kenapa? Ngalami Yesus. Coba kalau nggak ngalami Yesus, dia langsung seperti orang yang kusta. Masih ingat orang kusta? Ya. Hanya ada 10 yang disembuhkan, tapi hanya 1 aja yang kembali pada Yesus. Yang ngalami Yesus siapa? Nah demikian juga hal ini, dia ngikutin Yesus. Jadi ketika saudara sudah mengalami Yesus, disembuhkan sama Tuhan, yang ngikutin dia. Jangan tinggalkan dia. Loh kenapa? Karena ini adalah hal komitmen bagi setiap saudara dan saya. Supaya setiap saudara saat ini ketika saudara mulai merasa diampuni, merasa sudah disembuhkan, yang ngikutin dia dong. Maksud kita mau meninggalkan Tuhan lagi? Maksud kita nggak berani berkorban? Maksud kita merendahkan Tuhan lagi supaya kita kembali dari nol, dari bawah lagi? Kalau kita sudah dinaikkan sama Tuhan, jangan kembali ke dalam lumpur yang berdosa. Artinya apa? Berjalan ngikutin dia. Pak, kalau berjalan dengan dia, apakah nggak pernah jatuh? Pak, jatuh, tapi bersama dengan dia. Ya kan? Bisa diangkat, bisa digendong bahkan. Karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saudara. Maka ketika kita mengalami seperti Bartimeus, berarti saudara akan mengalami yang namanya Yesus sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Nah, orang yang menyanyiakan akan kasih Kristus pasti orang yang mengalami Tuhan. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula yang dulunya menggebu-gebu, haleluya, haleluya, kalau ada apa-apa, haleluya, sekarang udah terdiam. Gak berani, kenapa? Karena merasa tertuduh, nggak pede lagi ngomong amin, karena merasa dirinya belum diampuni. Mungkin saya kasih tahu buat saudara hari ini, dosamu sudah diampuni ketika saudara mengaku masuk dalam hadirat Tuhan. Beranikan mulut saudara untuk berkata-kata kembali kepada Tuhan. Karena hak bagi setiap saudara saya untuk datang dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh menghentikan. Setan pun nggak boleh, apalagi manusia. Hanya engkau yang punya remote untuk menghentikan. Kalau mau nggak mau, ya berarti nggak mau. Tuhan tunggu supaya pintu hati kamu dibukakan dan Yesus masuk makan bersama-sama dengan saudara. Nah, oleh sebab itu pada saat itu saya sangat bangga bahwa saudara semua tempat ini, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara mengalami Tuhan, saudara merasa disembuhkan baik secara rohani ataupun jasmani saudara yang sakit. Dan yang terjadi, ikut Tuhan berarti melayani Tuhan. Jangan pernah tidak, layani dia dengan anugerah yang sudah diberikan buat saudara. Ada lagu berkata, mumpung ada kesempatan, selagi ada kesempatan, layani dia. Nanti kalau sudah umur 80-an, kalau masih hidup saudara, dan baru melayani Tuhan, kamu akan rugi, nyesel. Dan nanti kalau kamu udah pulang ke Indonesia, dulu kenapa ya? Saudara pasti akan rindu lagi berkumpul seperti ini. Kami setiap minggunya ada Zoom dengan teman-teman saudara yang sudah pulang ke Indonesia. Tapi nggak semua.
beberapa. Tetapi yang penting buat mereka dan saya adalah bagaimana mereka mau sungguh-sungguh kembali dan mengalami Tuhan kembali seperti dulu. Dan dia berkata begini salah satunya, kami rindu Pak seperti dulu lagi, ngalamin seperti dulu lagi. Nah, sekarang kamu gimana? Sekarang nih ngalamin masa-masa padang gurun, kekeringan. Mari kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah ketika apa? Ini yang terakhir, kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan masih ada banyak. Ketika saudara mengalami panggilan Tuhan, kamu akan merasakan hadirat Tuhan, kamu akan merasakan yang disebut mengalami Yesus. Ada lagu anak-anak, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama, aku jawab, ya. Nah, ketika aku jawab ya ini, ada orang dipanggil pura-pura tidak dengar. Padahal ketika saudara dipanggil itu panggilan lewat apa? Saudara panggilan itu ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Apa panggilan khusus? Panggilan khusus ketika saudara dengar suara Tuhan dan kamu dijadikan alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo masuk. Maka yang terjadi ketika saudara ngalamin itu, saudara harus mendapatkan jawabannya. Ya. Artinya adalah saudara oke Tuhan, disitulah engkau akan ketemu dengan Tuhan. Kalau saudara menolakkan panggilan Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara akan dimakan ikan besar seperti Yunus. Ketika dipanggil, ayo kamu ngomong kepada Niniwe. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia lari. Pengennya larinya kemana? Kok lari ke Tuhan? Dia mikir nggak waktu itu ya? Tuhan itu kan kakinya kan sedunia ini. Ya kan, jengkal antara langit sama bumi ini kan hanya sejengkal tangannya Tuhan. Tumpuan kakinya itu kan bumi. Alkitab berkata. Nah kok lari kemana? Ya enggak? Coba kalau saudara pengen lari kemana coba? Lari dari Tuhan, kalau lari dari gereja bisa. Kalau lari dari Tuhan itu lucu enggak? Ini orang lucu nih, Yunus ini. Ya kan? Maka saya mau katakan bahwa saudara aneh lucu. Tuhan kok lari kemana aja ya ada Tuhan di situ. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Dan ku berlari mendaki ke langit, namun engkau maupun kamu mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Ya kan? Kamu mau kemana coba? Ke kamarmu yang paling apapun Tuhan ada di situ. Kemana aja udahlah. Maka kalau kamu dapat panggilan Tuhan, seharusnya kau berkata, yes Tuhan. Kamu akan mengalami Tuhan di situ. Jangan lari. Sekali lagi, capek. Kan di mana-mana ada Tuhan. Kamu kan diingatkan kemana-mana. Mau kemana aja lah. Kamu mau sampai ke mana udah? Kamu dapat kerjaan di Incheon, kayak mau berdoa di Suwon, kamu kerjaan di mana tempatnya Gyeongju, Kumi, Wega, tetap Tuhan ada di sana. Jangan lari dari tanggung jawab dan panggilan Tuhan. Kalau kamu dipanggil, pasti kamu akan kembali kok. Oke? Maka saya percaya banget. Ayo alami Tuhan. Kalau memang dipanggil, gak apa-apa. Yang penting tuh mau kok. Maka di situ letak di mana jelas. Nah, ayatnya ada di sini nih. Matius 4:19-20. Oke. Di sana dikatakan bahwa ini murid-murid ya, Petrus. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan Petrus ngalami. Kenapa? Loh, Petrus hidup sama Yesus 3,5 tahun ketika Yesus mengadakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Petrus dengan matanya sendiri melihat Yesus seperti apa. Wow! Bahkan yang lainnya ditinggalkan ada 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes, melihat ada Elia, ada Yesus, ada Musa. Transfiguration. Sehingga terjadi di sana, wow! Ini luar biasa banget nih. Ini Petrus ngalami dia. Maka ketika engkau dipanggil, jangan ingkari panggilan saudara. Pak, siapa yang dipanggil ini? Saya sudah berkata,
Semua orang yang percaya Yesus itu adalah dipanggil sama Tuhan. Untuk apa? Pasti untuk melayani dia di bidangnya masing-masing sesuai dengan karunia yang diberikan buat saudara. Ya. Itu umum. Ada panggilan khusus saya katakan tadi. Iya. Panggilan khusus itu apa? Seperti Yunus, seperti Petrus menjadi murid-muridnya, seperti saya untuk full time menjadi hamba Tuhan. Bagi setiap saudara seperti ini, jangan pernah takut untuk dipanggil Tuhan, walaupun saudara full time sekalipun. Ya. Karena apa kalau COVID ini nggak ada persembahan? Siapa bilang? Siapa bilang? Ya, Bapak kan masih di Korea. Coba kalau di pelosok-pelosok Pak, ya kan masih ada gedang, masih ada telo, masih ada macam-macam kan? Iya kan? Ya. Artinya apa? Tuhan pasti hidupi lah. Ya surga yang malu kok. Oh yang manggil Tuhan kok masa Tuhan nggak akan hidupi sih? Itu logikanya. Yang malu bukan kita, tapi Tuhan kok. Pasti Tuhan kasih, belum gagal. Masa orang minta roti dikasih batu? Itu Matius pasal yang ke-6 loh. Iya kan? Tidak ada anak yang minta roti dikasih batu, bahkan dikasih ular. Bapak kita bukankah Tuhan yang dahsyat? Ya. Tuhan pasti, maka jangan pernah takut kalau di antara saudara di tempat ini bahkan yang mendengar di YouTube, saudara dipanggil Tuhan secara khusus menjadi hamba Tuhan, jangan takut. Kau katakan yes, bangkit, kalau sekolah-sekolah, dan kamu akan dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak dipanggil secara khusus, berarti umum, dimanapun saudara ditempatkan, jadilah terang dan garam. Ya. Untuk apa? Supaya banyak orang melihat dan Bapamu di surga dipermuliakan. Matius pasal 5 berkata seperti itu, dan jangan pernah sembunyi dari Tuhan, karena dimanapun engkau sembunyi, Tuhan ada di situ. Kemana saja engkau bisa bersembunyi dari gereja, engkau bisa bersembunyi dari orang, tapi engkau nggak bisa bersembunyi dari Tuhan. Sekalipun kamu dilindungi setan sekalipun, Tuhan ada di sana. Ya, Pak. Oke. Oleh sebab itu, jangan lari dari panggilan. Ya. Mari yang terakhir kalau Tuhan izinkan. Kalau enggak bisa lanjut lagi. Jadi ngalami apa? Ketika saudara ngalami Yesus, maka pada saat apa? Pada saudara mendapatkan mimpi, penglihatan, atau nubuatan-nubuatan. Nah ini Nabi Yoel sudah berkata, bahkan digenapi di Kisah Para Rasul. Ketika Roh Kudus turun, maka saudara akan bernubuat, akan bermimpi orang-orang tua. Anak-anak muda akan bernubuat dan mendapatkan penglihatan. Dan ngalami Tuhan. Orang yang punya penglihatan, orang yang punya mimpi. Tentunya mimpi Tuhan ya. Jangan mimpi-mimpi yang kembang-kembang tidur gitu ya, atau membayang itu bukan. Ini yang Roh Kudus turun atas orang itu, dan dia akan mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan. Dia akan mengalami Yesus. Pada saat itulah kamu akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar saudara terlepas dari segala satu beban dalam hidup saudara. Dan ini yang penting buat setiap saudara. Maka kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan untuk mendapatkan hal demikian. Ini untuk siapa? Ini untuk saudara dan saya. Karena Yoel digenapi di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul digenapi pada zaman sekarang ini. Ada banyak orang punya mimpi, penglihatan, nubuatan. Pak, kalau nubuatan itu cuma zaman-zaman dulu, jangan percaya dengan omongan itu. Karena Yesus melalui Roh Kudusnya sudah mengatakan bahwa di antara orang-orang yang percaya sama dia ada karunia-karunia, karunia nabi, ada karunia rasul, dan itulah ada di sana. Maka ada nubuatan-nubuatan masih berlaku sampai detik ini. Ada penglihatan-penglihatan. Apa itu penglihatan-penglihatan? Sudah bisa melihat sesuatu hal yang memang Tuhan, seperti gambar layar di belakang ini. Kamu bisa melihat sesuatu, ya kayak gitu, melihat. Dan dari Tuhan, kamu akan mengalami Tuhan. Bukan melihat yang horor-horor, yang hantu-hantu. Dan orang pada saat ini senang dengan hiburan-hiburan hantu daripada hiburan Tuhan. Maka cari hiburan yang hantu-hantu, pemburu hantu. Senang. Ya kan? Dunia lain ada kan? Dulu di sini ada yang begitu, tapi sekarang melihat YouTube. Jadi saya mengatakan kepada saudara, coba cari Tuhan. Kamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di antara saudara mungkin pernah bermimpi, dan mimpi itu kamu kan seperti mengalami Tuhan, seperti saudara, seperti Yusuf yang gambar di sini, itu mengalami mimpi itu Yusuf. Wah, luar biasa. Saya rindu. Memang tidak setiap saat kita kemudian mimpi. Yuk mimpi bersama bareng-bareng yuk, bukan begitu.
Pastor, yuk lihat sesuatu hal yuk. Nggak bisa, tetapi karunia yang ada, Roh Kudus menaungi dari saudara. Tiba-tiba saudara, mulut saudara penuh dengan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Tiba-tiba mulut kamu di antara saudara ketika dijamah Tuhan ngomong sesuatu di antara saudara. Alkitab berkata bisa terjadi. Kamu dipenuhi dengan Roh Kudus dan kamu bernubuat kepada satu yang lainnya. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Saya pernah duduk di antara saudara seperti ini, kemudian ada hamba Tuhan tempatnya diurapi Roh Kudus, kemudian, you, katanya. Tiba-tiba siapa? Saya pura-pura nggak tahu karena tempat saya banyak gitu. Kamu yang baju hitam, katanya. Padahal saya baju hitam. Saat belakang saya baju hitam juga, berdiri dia. No, bukan kamu, ini orang Amerika. Kamu, katanya. Akhirnya saya berdiri, dinubuatin saya. Tepat sekali. Rasanya saya mau ngalamin Tuhan. Salah satu nubuatannya adalah kamu akan ke bangsa-bangsa. Dan terjadi. Pada saat itu nggak membayangkan apa-apa saya. Terjadi seperti itu. Ngalamin Tuhan. Saya rindu di antara saudara, kepenuhan Roh Kudus, kamu bernubuat satu yang lainnya. Kamu bernubuat penuh dengan Roh Kudus. Hai kamu, pemain drum. Pasti nggak akan salah lagi kamu. Ketukan-ketukanmu. Nah, penuh Roh Kudus. Iya. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat ayat terakhir kita. Ayat terakhir kita ada di mana? Ada di sini. Kisah Rasul 7 ayat 55 bicara Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat. Lalu melihat apa? Kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus pada saat itu mulai dihakimi, kemudian dia diseret atau dirajam batu, padahal dia nggak punya kejahatan apapun, hanya mengabarkan tentang Yesus Tuhan. Resikonya adalah kematian pada saat itu. Coba saudara pikir, saudara bayangkan pada hidup pada zaman sekarang juga ada orang-orang yang mengalami martir seperti Stefanus. Dia dihakimi dan akhirnya diseret. Apa yang terjadi? Dirajam batu. Saudara, mungkin batu kecil gitu kena Sakit. kepala saudara, mungkin nggak langsung mati loh saudara. Pengen dirajam 2 batu aja lah. Pelintang. Apakah Stefanus bisa ngomong, Indo nggak kena mungkin aja begitu? Ya itu kalau lomba lempar-lemparan saudara, ini rajam itu bisa jarak dekat, enggak lomba jarak jauh kan, mungkin lomba itu, ini jarak dekat bisa jadi, mau Indo dari mana kamu gitu, bisa kan? Iya. Nah kesakitan enggak, saya bisa membayangkan, tetapi apa yang terjadi? Dia melihat ke atas, melihat ke langit, ngalami Tuhan. Apa yang terjadi? Aku serahkan nyawaku. Apa yang terjadi pada saat itu? Enggak kesakitan, mungkin tubuhnya sakit tetapi rohnya diangkat. Ini ngalamin Tuhan walaupun dianiaya. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara melihat sesuatu di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Pasti saudara akan mengalami yang namanya enggak takut lagi. Ngadapin situasi kondisi mungkin hidup saudara akhir-akhir ini mengalami tekanan-tekanan, mengalami berbagai macam persoalan-persoalan ekonomi, mengalami sakit penyakit sekalipun, keluarga yang belum dipulihkan Tuhan, tapi dengar baik-baik. Kamu ketika mendapat penglihatan, kamu gak akan takut lagi. Kamu gak akan khawatir lagi. Kenapa kita khawatir, kita takut? Karena kita belum mengalami Yesus. Tapi kalau mengalami Yesus, Yesus berkata jangan takut, jangan khawatir. Itu perkataan Tuhan. Saudara yang masih mengalami demikian, masuk dalam hadirat Tuhan. Pasti saudara bisa mengalami Tuhan dan hidup saudara akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Itu esensi daripada kita percaya Yesus, yaitu mengalami Yesus sendiri. So ketika ada seorang perempuan yang pemakai narkoba selama 16 tahun, nggak sebut saya namanya, ada di dalam YouTube. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia udah memakai narkoba, dia memakai heroin, memakai macam-macam. Bahkan dia pacaran, dia dipukul dengan pacarnya, tetap dia mengasihi pacar itu. Dia pikir cinta itu gitu. Hati-hati dengan perempuan-perempuan, karena laki-laki biasanya kalau sudah salah, itu kemudian dia ampuni, mengasihi dia, kemudian perempuannya ngapain? Kembali lagi cinta. Gampang sekali kan? Wah, bloki, plus, marah pada saat itu laki-lakinya. Tiba-tiba
karena roh setannya ngampungi tadi sudah hilang, dia mulai hanya aku, hanya kamu yang menjadi tumpuan hidupku. Hanya kau, tanpa kau aku mati. Perempuan hancur lagi. Apa yang terjadi? Ini kesaksian nyata ya. Yang terjadi, dia udah pengen lari apapun, bahkan sudah ditusuk pakai botol, pecahan botol gitu. Coba, nah ini semua narkoba ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Umur 16 tahun dari SMA ya. Nah, setelah itu, udah lama pada saat itu terus dia selalu ketika laki-lakinya ngancam-ngancam gitu, dia saya minta mampu mengasihi, kemudian perempuannya kembali lagi mengasihi lagi gitu. Jadi selalu begitu, ada satu keterikatan begitu. Padahal sudah dianiaya terus seperti itu. Lama-lama singkat cerita kesaksiannya adalah sejak saat itu saya ada yang disebut dengan ngalami Tuhan katanya. Rasanya saya kok mulai bisa lari dari dia. Saya berdoa setiap hari seperti orang berdoa pada umumnya. Tiba-tiba orang pacar saya ditangkap. Harusnya kan saya juga ditangkap karena saya pemakai. Tapi polisi berkata gini, kamu harus di rumah saja. Kamu nggak perlu, kamu dipulangkan ke rumah orang tuamu. Waktu dia menangis, dia ngalamin Tuhan, diampuni, dan hasilnya dia dibebaskan dari semua itu. Saudara, kesaksian ini seharusnya menjadi peringatan buat saudara saya. Stefanus ketika dirajam, dia nggak salah apa-apa. Kalau perempuan ini sudah salah, sudah layak seperti itu sebenarnya. Tapi Stefanus, dia nggak salah apa-apa, tapi dirajam, dia melihat Tuhan ke langit. Maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan. Dia melihat Yesus berdiri. Wah, di sebelah kanan Allah. Berarti Allahnya dua dong Pak. Ada Allah dan Yesus nih. Nah, ikuti khotbah-khotbah berikutnya. Kalau saudara bingung, lihat, ada Allah nih, Yesus nih. Roh Kudusnya mana? Ya kan? Karena ada banyak pertentangan di YouTube yang mengatakan gitu. Nanti belajar bersama-sama ya. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, mari bermain musik. Saya mau katakan buat setiap saudara, coba hidup saudara harus terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Amin.